Semesta mengenali kalian berdasarkan energi kalian. Bapak Ibu suka berdoa? Suka. Kalau berdoa itu gimana? Meminta? Meminta. Kalau meminta, perhatikan saya, hati-hati nih, jangan sampai salah kaprah. Kalau kita meminta, ada kata-kata bijak, siapapun orang yang masih meminta, itu pertanda dia belum merasa diberi. Ulangi ya. Ketika seseorang meminta, berarti energi dia berada pada kondisi memiliki atau tidak memiliki? Tidak memiliki. Kalau dia sedang merasa tidak memiliki, berarti dia sedang berada di frekuensi tidak memiliki, vibrasi tidak memiliki, energi tidak memiliki. Maka yang akan datang itu pasti yang serupa. Segala potensi yang membuat dia tidak memiliki. Makanya ada loncatan besar ketika berdoa. Berdoa itu sebetulnya melepaskan frekuensi. Berdoa itu melepaskan vibrasi. Berdoa itu melepaskan energi. Saya sudah membuktikannya seperti ini. Kalau tubuh saya mengalami ketidakseimbangan, lalu saya merasa sakit, saya tidak pernah berdoa, ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Karena ketika saya mengatakan sembuhkan penyakit saya, berarti saya sedang merasa sakit. Berarti frekuensi saya sakit. Vibrasi saya sakit. Energi saya sakit. Berarti saya hanya akan menarik semua yang serupa dengan saya. Yaitu potensi yang membuat saya tambah sakit. Harusnya lepaskan energi dari pikiran kita dan perasaan kita, yaitu frekuensi sehat. Jadi kuncinya satu. Ketika kita melepaskan frekuensi, ya, kita merasakan seakan-akan kita ini sudah sehat. Makanya orang yang sakit, kemudian mengeluhkan penyakitnya ke banyak orang, tambah sakit. Karena like attracts like, yang serupa menarik yang serupa. Tapi kalau dia merasa sehat, bahkan ketika disebut oleh orang, ibu sakit, enggak kok, saya sehat. Itu dia sedang melepaskan frekuensi. Itu doa yang sebenarnya. Dan ternyata selama ini berdoa saja, kita ini masih banyak yang keliru. Makanya kenapa doa kita tidak direspon oleh semesta? Karena yang kita lepaskan frekuensinya, vibrasinya yang negatif. Maka yang datang bukan yang positif, yang sama dengan frekuensi kita. Karena yang serupa menarik yang serupa. Ini hukum alam. Jadi kita sekarang harus belajar membalikan situasi. Ketika kita sakit, kita harus fokus pada sehat. Jangan fokus pada keadaan. Keadaan sakit maksudnya. Kalau kita sekarang sedang mengalami ketiadaan, fokus kepada keberlimpahan. Karena kalau kita sedang fokus pada ketiadaan, yang akan datang semua potensi yang membuat kita semakin tidak ada. Jadi ketika sakit, jangan minta disembuhkan. Tetapi berterima kasih atas kesembuhan. Beda. Saat kita minta disembuhkan, berarti kita saat itu sedang di frekuensi sakit. Tetapi ketika kita berterima kasih atas kesembuhan, walaupun saat itu sedang sakit, kita sudah naik frekuensinya di frekuensi sehat. Maka oleh karena itu yang akan datang, itu semua potensi yang membuat kita semakin cepat menjadi sehat. Ini rahasia. Sayang sekali ya, rahasia ini banyak yang tidak tahu. Padahal di hadis qudsi Allah berfirman berulang-ulang, aku bergantung sangkaan kamu. Sudah dibuat seperti itu, tapi banyak yang tidak menerjemahkan ini. Bahkan hanya diulang-ulang aja kepada orang lain, yang tidak dipraktekkan. Dan saya menyampaikan ini karena saya sudah mempraktekannya. Ternyata hidup itu luar biasa. Nah, apa bedanya? Ketika kita sakit, kita minta disembuhkan. Berarti posisi kita sedang di frekuensi sakit. Apa yang terjadi? Tubuh kita semakin lemah. Kenapa? Karena ternyata pengendali semua sel dalam tubuh kita adalah otak. Ketika otak mengatakan saya sakit, maka semua sel-sel di tubuh kita merespon sakit yang disampaikan oleh otak. Dan semua sel di tubuh kita pun menjadi lemah. Tetapi ketika kita berterima kasih atas kesembuhan, walaupun faktanya masih sakit, apa yang terjadi? Seluruh sel dalam tubuh kita menguat, sehingga seluruh anggota tubuh kita pun menguat. Dan kita bersyukur seakan-akan sudah sembuh. Ayatnya sudah sangat hafal semua ya. La in syakartum la azidannakum. Sudah hafal semua kan? Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kan begitu? Siapa yang merasa berkecukupan, melepaskan frekuensi positif, melepaskan vibrasi yang positif, melepaskan energi yang positif, pasti akan datang yang positif. La azidanakum. Tapi siapa yang melepaskan frekuensi yang negatif, vibrasi yang negatif, energi yang negatif, yang akan datang pasti yang negatif. Wala in kafartum inna adabil lasyadid. Kita dibentuk oleh apa? Oleh energi. Maka kita harus bergerak sebagaimana energi bergerak. Dan energi itu dinamis. Satu sifat energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Tapi energi itu dapat diubah bentuknya. Jadi sebetulnya energi itu sudah tersedia. Persediaan energi di alam semesta ini tanpa batas. Kalau begitu saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu sekarang punya energi yang terbatas atau tanpa batas? Sebetulnya Bapak Ibu punya energi yang tanpa batas. Loh kenapa jadi terbatas? Karena dibatas oleh pikiran. Coba, minggu depan kita jalan-jalan ya. Ongkosnya satu orang 10 juta. Siapa yang mau ikut? Kelihatan karakternya. Karena kita sedang berpikir. Mikirkan, saldo berapa, betul nggak? Sedang berpikir. Karena Bapak Ibu sedang berpikir cara. Padahal kata Allah, kalau kamu sudah menginginkan, lepaskan. Cara itu urusanku.
Ini yang tidak acungkan tangan. Karena apa? Karena sedang dibatasi oleh pikiran. Karena pikiran sedang membatasi. Minggu depan kita akan jalan-jalan. Satu orang ongkosnya 10 juta. Tadi ada yang acungkan tangan. Acungkan aja tangan. Daripada tidak. Dengan mengacungkan tangan berarti kita sudah positif. Maka kita akan menarik yang positif. Yang tidak acungkan tangan itu sudah negatif. Itu yang membuat kalian selalu berada di zona itu. Gak keluar. Kenapa sih tidak mengatakan yes, pasti ada rezekinya? Kenapa tidak begitu? Ini ada yang mencengkram di sini. Ada yang membatasi di sini. Nah, semesta mengenali kalian berdasarkan energi kalian. Yang acungkan tangan tadi pasti pergi. Walaupun mungkin sekarang belum punya uangnya. Jadi sekarang ini semesta sedang melihat Anda berdasarkan energi, frekuensi, dan vibrasi yang Anda pancarkan. Dan selama ini kita mengira mereka yang datang kepada kita itu datang kebetulan. Tidak ada. Di semesta tidak ada potongan peristiwa. Semua satu kesatuan. Dan semua yang datang dalam kehidupan kita, kita sendiri yang telah menariknya.